Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai gerak pada benda. Nah, siapkan alat tulis kalian supaya setiap ada materi yang penting bisa dicatat, dan tentunya nanti ada beberapa kuis dari setiap slide-nya. Maka harus siap-siap ya. Oke. Nah, yang pertama Ibu akan memberikan penjelasan beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama pengertian gerak, lalu pengertian gerak lurus, pengertian gerak relatif, perpindahan dan jarak, kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk poin F kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Sudah siap? Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pengertian gerak. Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Perubahan posisi benda, di sini ada bendanya ya. Kita contohkan bendanya lingkaran terhadap titik acuan, contohnya rumah. Nah, kalau dalam fisika, benda dikatakan diam. Diam ini lawannya bergerak berarti ya. Diam itu jika posisinya tidak berubah terhadap titik acuan. Kita lihat, posisi benda terhadap titik acuan itu tidak ada perubahan kan? Makanya benda ini dikatakan, iya betul, dikatakan diam. Sedangkan titik acuan itu bisa apa aja ya? Bisa bentuknya misalnya di sini rumah, bisa jadi nanti kamu cari lain benda lain misalnya pohon atau motor atau apapun ya. Yang penting dia menjadi patokan pergerakan dari benda. Nah, kalau bendanya bergerak seperti itu, ada perubahan kan dari lintasannya atau dari jaraknya terhadap apa? Ya, perubahannya yaitu terhadap titik acuan yang tadinya jauh menjadi dekat. Artinya benda ini adalah melakukan bergerak atau gerak terhadap titik acuan. Nah, di sini ada dua gambar. Siapkan alat tulis kalian karena akan menjadi kuis. Ya, atau latihan soal yang pertama. Diberi judul ya, latihan soal pertama. Kita lihat ada gambar dari seseorang yang bernama Yuni. Yuni ini sedang memperhatikan tanaman di dekat pohon. Nah, kita gunakan titik acuannya di sini tanah misalnya. Apakah Yuni melakukan gerak? Kita lihat gambar pertama dan gambar di 1 detik kemudian. Oke, silakan jawab sendiri. Apakah Yuni melakukan gerak? Nah, kalau sudah, kita lihat gambar kedua di bawah. Ada seekor burung yang sedang diberi umpan oleh seseorang. Nah, kita lihat di gambar sebelahnya 2 detik kemudian, posisi burungnya apakah berubah? Kita gunakan lagi tanah sebagai titik acuan. Apakah burung pada gambar ini bergerak? Oke, silakan jawab sendiri ya. Apakah burung pada gambar ini bergerak? Ya, silakan tulis di buku tulis kalian. Kemudian, materi selanjutnya yaitu mengenai gerak lurus. Gerak lurus di sini artinya benda bergerak lurus jika benda itu berpindah posisi sepanjang garis lurus, seperti di gambar. Nah, ada benda, ada lintasan yang lurus, ya, dia bergerak menuju titik acuannya. Seperti itu. Nah, tentu banyak contoh lain ya. Misalnya yang bergerak lurus. Kamu misalnya main ketapel. Ketika kamu melepaskan batu dari ketapel, apakah lintasannya lurus dari gerakan batu itu? Ya, betul. Nah, itu adalah contoh dari gerak lurus pada benda. Nah, kuis selanjutnya, silakan
Sebutkan satu contoh benda yang sedang bergerak lurus. Bendanya boleh apapun, boleh kendaraan, boleh apapun yang lintasannya lurus. Silakan tulis ya di buku tulis kalian. Ini latihan soal nomor 2. Oke, kita lanjut dulu. Gerak relatif. Nah, ini poin selanjutnya. Ada gambar di sebuah stasiun. Ada 3 orang yang sedang berdiri. Ada orang yang diberi nama A, B, dan C. A dan B sedang naik kereta, sedangkan C sedang diam di depan stasiun. Nah, apa itu gerak relatif? Gerak itu kan sangat ditentukan oleh titik acuan ya. Nah, yang bergantung pada titik acuan itu disebut dengan gerak relatif. Kita lihat gerak relatif itu seperti apa contohnya. Nah, kalian perhatikan. Sebetulnya semuanya seperti bergerak ya. A, B, dan kereta. Tetapi kalau kita perhatikan, kita bisa melihat benda mana yang bergerak berdasarkan titik acuannya. Ibu mau tanya, apakah keretanya bergerak terhadap titik acuan misalnya C? Iya, betul. Keretanya bergerak terhadap C. Apakah A bergerak terhadap C? Iya, betul. A bergerak terhadap C. Padahal sebenarnya A diam saja ya. Gitu. Karena dia duduk misalnya di kereta atau dia berdiri di kereta. Ibu mau tanya lagi, apakah B bergerak terhadap A? Jawabannya tidak. Ya, jadi relatif itu artinya seperti bergerak padahal tidak. Ya. Nah, silakan kalian isi latihan soalnya. Ya, apakah A bergerak terhadap C? Iya atau tidak dan alasannya kenapa? Apakah A bergerak terhadap B? Iya atau tidak, tuliskan alasannya. Apakah A dan B bergerak terhadap kereta? Iya atau tidak, silakan tulis alasannya. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai perpindahan dan jarak. Dari artinya kita harus pahami dulu nih, apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Di sini kita lihat, perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari titik awal. Jadi posisi bendanya berubah tapi dihitungnya dari titik awal, gitu. Ingat-ingat ya. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Pokoknya yang dia lewatin berapa meter itu yang dihitung. Nah, kita lihat dari contohnya. Ada orang nih, ceritanya dia sedang di titik A. Kemudian dia jalan ke titik B. Sejauh berapa meter? Ya, 10 meter. Kemudian dia jalan lagi ke titik C sejauh 6 meter. Sehingga udah tahu belum perpindahannya berapa? Dari awal ke akhir. Ya, dari awal ke akhir kita lihat jaraknya aja dari awal ke akhir, pindahnya berapa meter? Nah, pindahnya 6 meter. Kita hitung dari titik A ke titik C itu jaraknya 6 meter. Artinya perpindahan dari A ke B adalah 6 meter. Oh salah, maksudnya perpindahan dari A ke B kemudian ke C itu adalah 6 meter. Kenapa 6 meter? Jadi kita hanya melihat titik awal dan titik akhir. Titik awalnya A, titik akhirnya C. Nah, hitunglah berapa meter itu. Hasilnya adalah 6 meter. Ya. Nah, apa bedanya dengan jarak? Kita lihat di gambar yang di bawahnya. Ketika A jalan ke B, itu jaraknya berapa? Iya, 10 meter. Kemudian dia jalan lagi ke C dengan jarak 6 meter. Nah, jarak-jarak yang dia lalui ini ditambahkan. Ya, dari A ke C itu kan melalui dua lintasan. Lintasan AB 10 meter, lintasan BC 6 meter. Sehingga jaraknya totalnya adalah berapa tadi totalnya?
16 meter ya. Oke, sudah paham bedanya? Nah, sekarang silakan latihan soal keempat sama dengan yang tadi. Tentukan jarak dan perpindahannya. Ketika benda atau seseorang pindah dari titik A ke titik B, jaraknya 12 meter ya. Lalu dia pindah ke titik C sejauh 5 meter. Nah, tentukan jaraknya dan perpindahannya. Oke, silakan tulis di buku tulis kalian. Nah, yang selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan di sini merupakan jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Jaraknya berapa? Satuan waktunya yaitu detik ya. Di sini ditulis kelajuannya adalah 2 meter per second. Dia bergerak sejauh 10 meter. Nah, seperti itu. Kelajuannya kan katanya 2 meter per second. Artinya dalam 1 detik, per second itu per 1 detik ya. Artinya dalam 1 detik orang tersebut menempuh jarak sejauh 2 meter. 2 m per s 2 meter per second atau 2 meter per 1 detik gitu. Ya, 1 detik menempuh jarak 2 meter. Dari sini kita bisa tahu, oh jaraknya kalau dari gambar itu kan jaraknya 10 meter ya. Oke, jaraknya 10 meter. Kalau dari kelajuan yang dilakukan, kita bisa tahu kalau 2 meter aja 1 detik. Nah, kalau 10 meter ya 5 detik gitu ya, tinggal dikalikan. Bukan, maksudnya tinggal dibagi, maksud ibu ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5 detik. Gitu ya, kelajuan itu dilihat dari jarak. Nah, ada lagi istilah kecepatan. Nah, kalau kecepatan di sini kita lihat ada seseorang yang sedang berjalan ya. Dia melakukan kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu. Kalau tadi kelajuan pakainya jarak, nah kalau kecepatan kita pakainya perpindahan. Berarti kita harus melihat titik awal dan titik akhir ya. Ingat, perpindahan itu panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Kita lihat titik awalnya di A, kemudian ke B, lalu ke C. Nah, titik akhirnya di C ya. Artinya perpindahannya adalah 6 meter. Nah, kita lihat informasinya di sini kan kecepatannya 2 meter per second atau 2 meter per 1 detik. Artinya, dalam 1 detik orang tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Ya, kalau dari kecepatannya. Sedangkan yang dialami oleh orang ini, dia berpindahnya sejauh 6 meter dari A ke C. Maka waktu yang dibutuhkan sejauh 6 meter itu dia melakukannya selama 3 detik. Dapat dari mana 3 detik? Ya, dapat dari 6 dibagi 2 ya. Itu bisa juga. Ya, atau logikanya aja. Kalau 2 meter itu 1 detik, ya kalau 6 meter ya 3 detik. Ya, misalnya 4 meter ya 2 detik dan seterusnya. Nah, di sini silakan dipahami baik-baik dan kerjakan soal berikutnya. Latihan soal 5. Berapakah kecepatan bola dalam gambar? Kecepatan bola dalam gambar. Ya. Kecepatannya itu kita lihat. Nah, di sini jarak yang ditempuh bolanya 20 meter. Ya, jaraknya 20 meter, waktunya 2 detik gitu ya. Berarti kalau kecepatan itu kita memperhatikannya dalam satuan-satuan detik ya. Berapakah kecepatan bola dalam 1 detik? Berarti kamu harus tahu berapa jaraknya dalam waktu 1 detik ya. Mudah kan? Kalau 20 meter itu 2 detik, berarti kalau 1 detik adalah
titik-titik meter. Nah, itulah kecepatannya. Oke, semoga kalian bisa memahami ya apa itu kecepatan dan kelajuan. Nah, silakan kalian pahami baik-baik materi di soal ini dan di bab ini. Oke, mengerjakannya boleh di buku tulis dahulu, kemudian kalian tulis ulang di kelas GCR kita. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di GCR. Cukup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.